Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sifa Ilahi, Sarjana Pendidikan, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 8 Bogor, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 LPTK UIN Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 27030254218. Pada hari ini, Selasa 14 Oktober 2025, saya akan melakukan praktik pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning untuk uji kinerja PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Demikian, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Abrar Keizan, Sakit Anissa Amalia, Syahla, Yasfa, Jaki. Oke, semoga yang tidak masuk hari ini segera diberikan kesembuhan. Amin. Sip. Sebelum kita mulai, Ibu mau ice breaking terlebih dahulu. Nah, buat yang tidak konsentrasi, dia harus jawab pertanyaan Ibu. Minggu lalu itu kita telah belajar apa? Siap? Kalau Ibu bilang tepuk 1, tepuk tangannya 1 kali. Kalau Ibu bilang tepuk 2, tepuk tangannya 2 kali. Kalau tidak ada kata tepuknya, maka tidak usah tepuk tangan. Siap? Siap. Mulai ya. Mulai atau percobaan dulu? Percobaan dulu. Tepuk 1, tepuk 2, 2. Nah, nanti kalau yang nggak konsentrasi, dia harus jawab pertanyaan Ibu. Siap? Siap ya, kita mulai nih. Mulai ya, konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, 2. Tepuk 1, 1. Oke, konsentrasinya bagus. Kita mulai ya. Seminggu lalu kita belajar tentang apa? Pernikahan. Siapa yang tahu apa itu arti nikah? Coba angkat tangannya. Ya Bima, apa itu arti nikah? Pengertian dari pernikahan adalah mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan dari pasangan suami istri untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Lalu di dalam pengertiannya, pernikahan itu adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis. Terima kasih Bima. Jadi nikah itu adalah perjanjian antara laki-laki sama perempuan untuk membentuk ikatan rumah tangga. Nah, hari ini kita akan bahas tentang pernikahan dalam Islam. Yang akan dibahas yaitu tentang pengertian pernikahan, hukum-hukum dalam pernikahan, dan macam-macam pernikahan terlarang dalam Islam. Diharapkan kalian bisa memahami ketiga materi tersebut. Nikah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya al-jam'u, berkumpul atau bersama. Jadi, menurut istilah, nikah itu adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama, untuk membentuk hubungan atau membentuk rumah tangga. Untuk usia, itu dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatakan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang ingin menikah minimal usianya itu adalah 19 tahun. Di sini ada yang udah 19 tahun? Belum, berarti belum boleh menikah. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, kalau misalnya
di sekolah ini, lulus dari SMA 8. Terus usianya udah 19 tahun, udah bernikah belum? Boleh. Nah, nikah itu ada beberapa hukumnya. Ada 5 hukum dalam pernikahan. Ya, jadi ada 5: mubah, wajib, sunnah, makruh, dan haram. Orang yang dikatakan wajib itu yang mampu, sanggup. Mampunya ini dalam 2 kategori. Mampu secara finansial atau dewasa secara finansial. Yang kedua, udah siap secara mental. Nah, secara finansial ini artinya kalian harus sudah mapan, harus sudah punya pekerjaan. Terus sudah siap mentalnya. Nah, kalau dia tidak menikah, dikhawatirkan terjerumus dalam perzinahan, maka hukumnya menjadi wajib. Misalnya, Jaki lulus jadi orang sukses, jadi kaya raya, jadi pengusaha. Terus Jaki dikhawatirkan terjerumus dalam perzinahan karena tidak bisa menahan hawa nafsunya, tidak bisa menahan hasratnya. Nah, ini hukumnya menjadi wajib. Nah, coba sekarang Ibu mau tanya, kalau misalnya ada seorang laki-laki yang sukses, dia kaya raya, tapi dia masih bisa menahan hawa nafsunya, hukum menikahnya apa? Sunnah. Oke, jadi udah paham ya tentang hukum pernikahan. Nah, selanjutnya biar lebih jelas atau lebih pahamnya, Ibu mau buat 4 kelompok. Jadi kalian terbagi menjadi 4 kelompok. Nanti Ibu bagikan lembar studi kasus. Silahkan didiskusikan kepada kelompoknya masing-masing. Nanti selesai diskusi, kalian perwakilan hanya 4 orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk diskusi. Silahkan untuk kelompoknya, silahkan disimak ya. Untuk kelompok 1, Abrar, Anissa, Ayu, Bilkis, Bima, Farah, Fajri, Gealova, Hana. 4, Rifka, Rizka, Rosella, Siti Faula, Soraya, Syahla, Yasfa, dan terakhir Zaki. Silahkan membentuk kelompok, membentuk lingkaran. Dikasih waktu 10 menit. Dah, mohon perhatiannya ya. Untuk setiap kelompok sudah Ibu bagi beberapa kasus yang ada di kertas kalian masing-masing di kelompoknya. Silahkan dibaca, dipahami, didiskusikan. Di sana juga ada pertanyaannya. Jadi kalian telah nih dari kasus tersebut tuh isinya tentang apa, masalah pernikahannya. Lalu solusi yang bisa diterapkan dari kasus tersebut yang bisa kalian sampaikan harusnya seperti apa. Terus yang terakhir, apakah pernikahan yang tercatat yang ada di kasus tersebut itu diperbolehkan dalam agama Islam atau tidak? Boleh ditambah dengan dalil, silahkan dari sumber internet juga boleh, silahkan didiskusikan bersama kelompoknya. Nama kelompoknya ditulis di bagian bawah ya. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Perempuan haidnya ada yang 10 kali, ada yang 12 kali. Jadi durasinya masa iddahnya bisa dalam banyak hari. Kalau misalnya dia nikah dalam masa iddah, itu boleh apa enggak? Bisa boleh. Terus kalau misalnya salah dilaksanakan gimana tanggapannya? Ibu, tapi kalau misalnya sampai nikah tetap dosa ya? Tambahin atau kalau misalnya tambah dalam satu hari atau hari. Ini hamil masa iddahnya. Tapi kalau kurang boleh cari di internet ya. Tambahin sana dan nanti yang maju 4 orang buat menyampaikan hasil diskusi kalian.
Silahkan kepada kelompok 1 untuk maju. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pernikahan dalam masa idah. Sebelum membahas hasilnya, perkenalkan saya Bilqis Fauzarianti. Perkenalkan, nama saya Bima Fidi Fadilah. Perkenalkan, nama saya Fajri Idris. Perkenalkan, nama saya Anissa Amalia. Nah, pertama, Siti baru saja bercerai dari suaminya. 2 minggu setelah perceraian, seorang pria bernama Hadi datang melamarnya. Keduanya sepakat untuk menikah karena wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali kuru. Mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka. Sebelum kami menutup presentasi kami, apakah ada pertanyaan? Cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Yang tadi menyampaikannya jelas dari kelompok 1. Nah, ada beberapa kasus yang sudah didiskusikan oleh kalian. Di antaranya ada tadi kelompok 1 apa? Menikah dalam masa idah. Nah, ketika seorang wanita menikah dalam masa idah itu tidak diperbolehkan. Karena di dalam Islam itu wanita yang ingin menikah ketika dicerai oleh suaminya itu harus menunggu masa idah, masa tunggu. Nah, tergantung suaminya menceraikannya dalam keadaan apa. Kalau dalam keadaan hamil, maka harus menunggu sampai ia lahiran. Jadi kalau perempuan yang ingin menikah dalam masa idah itu harus tetap menunggu masa idah tersebut. Kalau masih dalam proses menunggu, maka hukumnya haram, tidak boleh. Silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Untuk kelompok 1 perwakilannya silahkan maju. Sudah, silahkan duduk di tempat duduknya masing-masing. Nah, selanjutnya Ibu mau adakan game ranking 1. Udah siap? Silahkan siapkan jawaban benar dan salah. Kita main game ranking 1. Jadi nanti sistemnya itu Ibu bacakan soalnya. Misalnya, nikah mut'ah itu diperbolehkan dalam Islam atau tidak? Jawabannya benar atau salah. Kalau benar berarti jawab yang diangkatnya benar. Tapi kalau dijawab salah berarti salah. Siap? Nanti yang menjawab salah silahkan mundur ke belakang untuk tidak mengikuti soal selanjutnya. Udah siap? Udah paham? Paham ya? Oke. Mulai ya. Soal nomor 1. Udah dipegang semua? Tujuan utama pernikahan menurut Al-Quran adalah untuk mendapatkan keturunan sebanyak-banyaknya. Benar atau salah? Angkat. Jawabannya adalah salah. Untuk Naufal silahkan mundur ke belakang. Lanjut ke soal berikutnya. Soal selanjutnya. Haram hukumnya bagi seorang laki-laki menikahi bibinya atau saudara perempuan dari ayah atau ibu karena termasuk dalam mahram ya, yang disebabkan oleh hubungan sepersusuan. Benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Yang bisa lanjut Randi sama Bima. Silahkan mundur. Langsung ke sisi. Soal selanjutnya penentu nih. Seorang wanita yang telah bercerai atau talak dari suaminya dan masih dalam masa iddah
haram untuk dinikahi oleh laki-laki lain. Benar atau salah? Benar. Oke, lanjut. Soal selanjutnya. Seorang perempuan boleh menikah tanpa persetujuan wali jika usianya sudah dewasa. Benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Berarti yang menang adalah Bima. Untuk yang lain silahkan duduk ke tempatnya masing-masing. Nah ya, tadi kita dapat pemenangnya itu Bima. Nanti mungkin di pekan depan kita belajar lebih giat lagi. Nah, kita simpulin ya, hari ini kita sudah membahas tentang apa? Pernikahan dalam Islam. Pernikahan itu apa? Menyatukan, menggabungkan, mengumpulkan. Menyatukan, menggabungkan, mengumpulkan. Coba ibu mau tanya siapa ya? Zaki. Zaki, nikah itu apa? Itu ikatan batin laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga yang kekal. Yang kekal. Oke. Siapa yang bisa menyimpulkan? Terima kasih ya Zaki. Selanjutnya, siapa yang bisa menyimpulkan macam-macam hukum dalam pernikahan? Angkat tangannya. Macam-macam hukum nikah tadi ada berapa? Ada 5. Silahkan siapa yang berani menjawab. Apa, Bilkis? Jadi hukum pernikahan itu ada 5. Yang pertama itu wajib, yang kedua itu sunnah, ketiga itu mubah, yang keempat makruh, sama yang terakhir itu ada haram. Haram. Oke, terima kasih. Terakhir tadi macam-macam pernikahan dalam Islam, macam-macam pernikahan yang dilarang. Tadi ada 4 kelompok, berarti ada 4 kasus. Ada kasus apa aja? Pernikahan berbeda agama, Pernikahan beda agama, terus pernikahan kontrak atau mut'ah, terus pernikahan dalam masa iddah. Yang keempat, pernikahan dengan wanita yang masih bersuami. Nah, dan masih banyak yang lainnya. Nah, udah ya, jadi hari ini kita telah belajar tentang pernikahan dalam Islam. Selanjutnya yaitu nanti kuis, silahkan dikerjakan di handphonenya masing-masing, disiapkan. Nanti ibu kirim linknya untuk tugas hari ini, materi tentang pernikahan dalam Islam. Disiapkan HP-nya ya. Linknya udah ibu kirim ya, silahkan dikerjakan dengan baik soalnya, latihan soal tersebut. Sudah selesai semua mengerjakan soalnya? Oke, terima kasih untuk yang sudah mengerjakan soal. Semoga hasilnya semuanya bagus dan benar. Selanjutnya, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silahkan disiapkan. sebelum mengakhiri pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.